buat Ibu Megawati. Ibu ingat, Bu, ingat baik-baik. Saya melihat Ibu terlalu bernafsu ingin menghancurkan Bapak Jokowi. Ibu sendiri yang akan hancur. Ibu Megawati Soekarno Putri, dengarkan saya. Anda terlalu bernafsu untuk menghancurkan Bapak Jokowi, tapi Anda sendiri yang akan hancur. Sehancur-hancurnya alam Nusantara akan melawan Anda, menentang Anda. Penguasa semesta akan menentang Anda. Jika Anda terus maju dengan nafsu yang menggebu-gebu ingin menghancurkan Bapak Jokowi, Anda sendiri yang akan hancur sehancur-hancurnya. Sumpah Dewi Semesta Nusantara. Kalau ijazahnya itu asli, kenapa tidak ditunjukin saja kepada publik seperti itu? Persis seperti Ibu Megawati barusan. Ibu Megawati, aduh, Ibu Megawati, astaga, Ibu Megawati, kok bisa Ibu Megawati turun gunung untuk turut menyikapi persoalan receh, persoalan kekanak-kanakan ini tentang ijazah Bapak Jokowi. Ibu Megawati berstatement, ya mirip-mirip statement para buzzer ini, gitu. Buzzer yang digerakkan oleh Ibu Megawati sendiri juga. Silakan laporkan saya akan siap hadapi. Demi apapun saya akan hadapi, mati pun saya siap hadapi. Perlu saudara-saudara ketahui bahwa polemik yang terjadi di negeri kita yang bersinggungan dengan personnya Bapak Jokowi belakangan bukan persoalan ijazah. Sekali lagi saya tekankan, bukan persoalan ijazah. Makanya yang komen itu katanya kalau ijazahnya asli kenapa tidak ditunjukkan saja ke publik. Saya balas komentarnya, saya katakan otakmu dirusak oleh Ibu Megawati. Kenapa? Karena Ibu Megawati juga berkomentar sama persis. Ya wes, kalau ijazahnya nggak bermasalah, kalau ijazahnya asli, ya wes ditunjukkan saja toh. Inilah kesalahan berpikir, saudara-saudara. Inilah kesalahan Ibu Megawati yang berstatement selevel narasi para buzzer. Kasihan sekali Ibu Megawati. Kenapa Ibu Megawati sampai turun gunung? Kenapa, Bu? Bu Megawati kenapa turun gunung, Bu? Kenapa Ibu sampai berstatement menanggapi hal receh ini, Bu? Satu hal, Ibu Megawati, ingat baik-baik. Partai PDIP mengusung Bapak Jokowi wali kota, gubernur DKI, kemudian presiden 2 kali. Apabila memang ijazah Bapak Jokowi itu palsu, maka Ibu dan Partai PDIP turut terkena imbas konsekuensi hukum. Ingat, menyedihkan sekali menurut saya Ibu Megawati kok sampai menanggapi hal saya. Kenapa, Bu? Sayembara 16% gagal toh. Berapa ya DP-nya kemarin ya, Bu? Untuk si Roy Suryo, Rismon Sianipar, Egy Sujana, Ahmad Kosinudin, Dr. Tifa, dan lain-lain. Berapa DP-nya ya, Bu? Separuh ya, Bu? 16%, 16 miliar. 16 dibagi 2, 8 miliar toh, Bu? DP-nya toh, Bu? Gagal ya, Bu? Sayembara 16 miliar untuk menghancurkan reputasi Bapak Jokowi, gagal toh. Ya, Roy Suryo gagal toh, Bu. Rismon Sianipar, Egy Sujana, Ahmad Kosinudin, Dr. Tifa, Rizal Fadilah, mereka gagal toh, Bu. Sehingga Ibu bela-belain turun gunung untuk menyikapi hal receh ini. Kasihan ya, Bu, ya. Kasihan. Bu, kami rakyat tahu persis, Bu. Ini bukan persoalan ijazah, tapi ini persoalan birahi politik. Ini persoalan libido politik Ibu Megawati Soekarno Putri yang tidak terpuaskan, tidak terpenuhi di momen Pilpres 2024. Ini persoalan dendam politik yang tak kunjung ada habisnya di hati Ibu. Hati-hati, Bu, jangan sampai Ibu mati membawa dendam itu. Dan buat rakyat Indonesia, ketahuilah, ini bukan persoalan asli atau tidaknya ijazah Bapak Jokowi. Bukan masalah ijazah. Kita keluar dulu dari konsep berpikir ini. Ini bukan persoalan ijazah, melainkan ini adalah dendam politik yang tak kunjung ada habisnya, tak kunjung ada ujungnya di hati Ibu Megawati. Catat itu baik-baik. Ini berbicara tentang libido kekuasaan. Tahu libido? Birahi, hasrat birahi kekuasaan Ibu Megawati yang tidak terpenuhi di momen Pilpres 2024. Ini dia dampaknya seperti ini. Karena kalau berbicara tentang ijazah, kalau sebatas ijazah, ketika itu sudah diklarifikasi oleh pihak alma mater, clear, selesai. Jadi kalau kekisruhan ini semata-mata adalah kekisruhan ijazah, tentu saja itu telah menjadi clear ketika pihak alma mater menyatakan Bapak Jokowi memang benar-benar alumnus UGM. Clear. Semestinya sudah clear di situ kalau ini semata-mata berbicara tentang ijazah. Tapi nyatanya ini tidak berbicara tentang ijazah, tetapi ini adalah proyek besar, maha proyek, yaitu menghancurkan reputasi Bapak Jokowi. Disinilah persoalan. Buat saudara yang berkomentar, yang sudah saya sematkan komentarnya biar Anda paham. Ini bukan persoalan ijazah, bro. Bukan persoalan ijazah, Pak. Bukan persoalan ijazah, Bu. Ini adalah proyek menghancurkan reputasi Bapak Jokowi. Buktinya apa? Mari saya kasih tahu. Apabila hari ini saya berhadapan-hadapan dengan Ibu Megawati dan saya bertanya kepada Ibu Megawati, Bu, apa benar Ibu pernah nyapres dengan ijazah SMA? Saudara bisa menebak, apakah Ibu Megawati sudi menjawab pertanyaan saya? Apakah Ibu Megawati sudi menjawab pertanyaan saya? No. Karena Ibu Megawati akan melihat yang bertanya itu sopo. Krisyanto yang oleh rakyat jelata bukan siapa-siapa di mata Ibu Megawati. Sehingga menjawab pertanyaan saya sama saja Ibu Megawati merendahkan harkat martabatnya di depan saya. Itu maksudnya. Kalau saya bertanya, Bu, apa benar Ibu hanya lulusan SMA? Dia tidak akan sudi menjawab pertanyaan itu. Karena level moralnya, level sosialnya beda. Dan secara moral, saya dituntut untuk tidak bersikap seperti itu di depan Ibu Megawati. Itu yang dinamakan sopan santun. Kalau saya menanyakan, Bu, apa iya Ibu hanya lulusan SMA? Bu, apa iya tahun 2009 Ibu pernah nyapres menggunakan ijazah SMA?
saya telah mencederai sesuatu yang disebut sopan santun. Moralitas di dalam dada saya akan melarang saya untuk bertindak tidak sopan di mata Ibu Megawati, anak sang proklamator Bung Karno, mantan Presiden Republik Indonesia atau Presiden Republik Indonesia kelima. Jadi ini bukan persoalan ijazah, ini persoalan moral. Ini proyek besar, maha besar, yaitu menghancurkan reputasi Bapak Jokowi. Kenapa? Karena ada satu dendam kesumat dalam hati Ibu Megawati terhadap Bapak Jokowi. Karena Bapak Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia melalui pintu PDIP, tetapi pada momen Pilpres 2024 Bapak Jokowi malah condong mendukung Bapak Prabowo, menimbulkan dendam kesumat di hati Ibu Megawati, rasa tidak puas hati yang mungkin akan dibawanya sampai mati. Barang siapa yang begitu bernafsu bahkan menggebu-gebu ingin menghancurkan Joko Widodo, akan dihancurkan oleh Sang Pencipta. Percaya tidak percaya, majulah dan buktikanlah. Majulah menuju kematian, matilah semati-matinya. Rakyat Indonesia, masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi dengan saya, Kristianto Oni, aktivis rakyat jelata, pembongkar segala dusta, kepalsuan, dan kemunafikan. Jos! Saudaraku sebangsa tanah air, bicara tentang polemik ijazah Bapak Jokowi. Akhirnya Ibu Megawati turun gunung. Ini menarik untuk kita bahas. Sebelumnya saudara-saudaraku sebangsa setanah air, saya ingin memberitahukan bahwa channel saya ini performanya menurun drastis, bahkan ambruk semenjak saya meramalkan PDIP tumbang di momen Pilpres 2024. Rupa-rupanya ada yang tidak suka dengan aktivis rakyat jelata, pembongkar segala kebohongan, kepalsuan, dan kemunafikan ini. Saya tahu kok, saya diserang oleh komplotan buzzer. Saya ngerti, saya akan bongkar trik mereka. Saya akan kasih tahu kepada teman-teman, ya, ini trik digital, trik rahasia. Saudara-saudara bisa praktekin ini kalau saudara-saudara merasa terpanggil untuk menghambat laju penyebaran penyesatan di Republik ini melalui medsos. Sebentar saya akan kasih tahu. Oke? Sabar. Oke saudara, jadi sebagaimana yang sudah saya katakan tadi bahwa performa channel saya ini menurun drastis, ambruk semenjak saya ngeramalkan PDIP tumbang di momen Pilpres 2024. Ada komplotan buzzer yang dikerahkan untuk secara intens dan konsisten membombardir channel ini. Saya mengerti, saya tahu persis trik mereka, dan saya akan kasih tahu saudara-saudara. Maka oleh sebab itu saudara-saudara, pastikan bahwa Anda menge-share atau mere-upload atau mengambil video saya ini kemudian dipotong-potong bagian-bagian statement yang menurut Anda penting, sebarkan. Saya tidak membatasi channel saya ini, saya tidak membatasi video-video saya tidak menghidupkan mesin klaim hak cipta, sehingga saudara-saudara bebas menge-share, mere-upload, mengambil video saya, memotong-motong, mengambil bagian-bagian yang sekiranya penting menurut pandangan saudara-saudara untuk disebarluaskan. Silakan. Bagi saudara-saudara pengelola media online, silakan dicuplik narasi saya atau silahkan di-copy narasi saya untuk dijadikan berita di media online kelolaan saudara-saudara. Karena orientasi saya bukan berarti saya nggak butuh duit, bukan berarti saya tidak terobsesi AdSense. Tetapi yang paling utama bagi saya adalah menyampaikan pandangan-pandangan positif yang membangun, yang mencerahkan, yang dapat dijadikan oleh masyarakat itu sebagai tameng untuk memfilter segala kabar, berita, opini, isu yang berseliweran tanpa hambatan di berbagai platform sosial media. Itu orientasi kita. Sekali lagi, pastikan saudara menge-share, pastikan saudara mere-upload video saya, pastikan saudara mengambil video saya ini, memotong-motong sekiranya ada bagian-bagian statement yang
menurut pandangan saudara itu penting untuk disebarkan, untuk diketahui oleh masyarakat, gitu ya. Yang pertama saya akan bongkar dulu trik dari komplotan buzzer ya. Kita bersyukur, berterima kasih kepada aparat yang telah menangkap 150 buzzer dengan ketua-ketuanya. Mereka ini didanai 864 juta. Wow. Kalau 864 juta, saya juga mau dong. Jadi gimana trik mereka menyerang, menjatuhkan performa channel yang menyebar narasi-narasi positif itu kayak mana? Seperti apa trik rahasianya? Gini saudara boleh gunakan trik ini untuk juga melakukan take down kepada channel-channel penyebar penyesatan, penyebar kebencian, penyebar pesimisme, penyebar narasi-narasi hoax, provokasi, dan lain sebagainya. Bisa. Gini caranya. Saudara-saudara masuk ke unggahan video channel tertentu ya, yang menurut saudara-saudara itu penyebar hoax, penyebar kebencian, penyebar provokasi, penyesatan, masuk ke situ, ya kan? Saudara tidak perlu menonton lama-lama, kan? Nontonnya itu sebentar, matikan, like. 5 menit kemudian dislike. Kemudian itu saudara-saudara komen. 5 menit kemudian hapus kembali komen saudara-saudara. Begitu caranya. Take down performa channel orang, take down performa video orang. Ya, saya sampaikan ini biar kita semua bila hancur, hancurlah bersama-sama. Ya, kalau saudara tidak suka, saya tidak menganjurkan saudara-saudara untuk menjadikan trik ini sebagai pelampiasan iri, dengki, jangan. Kalau dasarnya itu iri, dengki, jangan. Oke? Tapi kalau dasar kita sama, yaitu untuk menghambat, saya sendiri belum pernah melakukan ini karena saya tahu ini bertolak belakang dengan nurani saya, ya kan? Karena kesannya seperti iri, dengki dengan orang lain, gitu kan? Jangan. Kalau dasarnya iri, dengki, sekali lagi saya tegaskan jangan, oke? Jadi kalau dasarnya itu untuk menghambat laju penyebaran provokasi, kebencian, fitnah, ya, hoax, dan penyesatan, silakan. Masuk ke unggahan video orang, ya, yang menurut saudara seperti kategori yang saya sebutkan tadi, ya kan? Nggak perlu Anda menonton lama-lama. Klik, tonton, langsung matikan. Ya, like, 5 menit kemudian dislike, kemudian komen. Ya kan? 5 menit kemudian hapus komentar, saudara-saudara. Trik ini yang digunakan oleh komplotan buzzer untuk men-take down channel saya, men-take down video-video saya. Lakukan. Jika Anda peduli dengan ketentraman dan kedamaian bangsa ini, keutuhan bangsa ini, jika Anda sama seperti saya berharap agar bangsa ini tetap utuh, aman, damai, dan tentram, mari bersama-sama kita menekan laju penyebaran berita-berita hoax, fitnah, ya, provokasi, dan penyesatan. Itu trik yang saya sudah sampaikan, oke? Itu berbicara tentang trik. Nah, jadi ada yang komentar di video saya, katanya ini Buzzer Mulyono. Yes, saya buzzernya Bapak Jokowi, saya pencinta Bapak Jokowi, oke? Kristianto Yen Oni, aktivis rakyat jelata, penghuni kebun singkong, pengagum, pencinta, pendukung Bapak Jokowi garis keras. Bahkan sejak ketika beliau dilantik jadi Gubernur DKI Jakarta, saya sudah mencintai beliau. Oke? Jadi kalau saudara katakan saya adalah Buzzer Mulyono, yes, saya Buzzer Mulyono. Tapi ingat, camkan baik-baik, saya bukan buzzer bayaran. Dan Bapak Jokowi tidak mampu bayar saya. Kenapa? Karena Bapak Jokowi itu miskin. Nggak seperti Ibu Megawati yang mau membayar buzzer beratus-ratus juta. Nggak seperti Ibu Megawati yang membuat sayembara 16 miliar untuk mengakomodasi Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa, Egy Sujana, Ahmad Kosinudin, dan lain-lain untuk tujuan menghancurkan reputasi Bapak Jokowi. Bapak Jokowi tidak kaya raya seperti Ibu Megawati. Bapak Jokowi itu miskin. Kami sowan kepada Bapak Jokowi hanya disuguhkan air aqua kecil. Air aqua, silakan tanya kepada teman-teman YouTuber Nusantara. Kami hanya disuguhin air aqua kecil. Kami nggak disuguhin hidangan yang lesat, mewah. Tidak, kami hanya disuguhin air aqua kecil. Kasihan banget ya Bapak Jokowi ya, kismin alias miskin. Sekali lagi, enggak kayak Ibu Megawati. Jadi, saudara ini komentar katanya saya buzzernya Mulyono. Terus ada lagi, kalau ijazahnya itu asli, kenapa tidak ditunjukin saja kepada publik seperti itu? Persis seperti Ibu Megawati barusan. Ibu Megawati, aduh, Ibu Megawati, astaga, Ibu Megawati kok sampai turun gunung ya untuk hal sereceh ini ya. Saya menyedihkan sekali menurut saya ya, melihat Ibu Megawati ini ya. Kok bisa Ibu Megawati turun gunung untuk turut menyikapi persoalan receh, persoalan kekanak-kanakan ini tentang ijazah Bapak Jokowi.
Ibu Megawati berstatement ya mirip-mirip statement para buzzer ini gitu. Buzzer yang dikerahkan oleh Ibu Megawati sendiri juga. Silakan laporkan saya akan siap hadapi. Demi apapun saya akan hadapi, mati pun saya siap hadapi. Perlu saudara-saudara ketahui bahwa polemik yang terjadi di negeri kita yang bersinggungan dengan personnya Bapak Jokowi belakangan bukan persoalan ijazah. Sekali lagi saya tekankan, bukan persoalan ijazah. Makanya yang komen itu katanya kalau ijazahnya asli kenapa tidak ditunjukkan saja ke publik. Saya balas komentarnya, saya katakan otakmu dirusak oleh Ibu Megawati. Kenapa? Karena Ibu Megawati juga berkomentar sama persis, berstatement sama persis seperti itu. Ya wes, kalau ijazahnya nggak bermasalah, kalau ijazahnya asli ya wes ditunjukkan saja toh. Inilah kesalahan berpikir saudara-saudara. Inilah kesalahan Ibu Megawati yang berstatement selevel narasi para buzzer. Kasihan sekali Ibu Megawati. Kenapa Ibu Megawati sampai turun gunung? Kenapa Bu? Bu Megawati kenapa turun gunung Bu? Kenapa Ibu sampai berstatement menanggapi hal receh ini Bu, terkait kisruh dugaan ijazah palsu Bapak Jokowi? Kenapa Bu? Satu hal Ibu Megawati, ingat baik-baik. Partai PDIP mengusung Bapak Jokowi wali kota, gubernur DKI, kemudian presiden 2 kali. Apabila memang ijazah Bapak Jokowi itu palsu, maka Ibu dan Partai PDIP turut terkena imbas konsekuensi hukum. Ingat. Oke? Ingat. Menjadikan sekali menurut saya Ibu Megawati kok sampai menanggapi hal saya. Kenapa Bu? Sayembara 16% gagal toh. Berapa ya DP-nya kemarin ya Bu? DP untuk si Roy Suryo, Rismon Sianipar, Egy Sujana, Ahmad Kosinudin, Dr. Tifa dan lain-lain. Berapa DP-nya ya Bu? Separuh ya Bu? 16%, 16 miliar. 16 dibagi 2, 8 miliar toh Bu DP-nya toh Bu. Gagal ya Bu, sayembara 16 miliar untuk menghancurkan reputasi Bapak Jokowi, gagal toh. Ya, Roy Suryo gagal toh Bu. Rismon Sianipar, Egy Sujana, Ahmad Kosinudin, Dr. Tifa, si Rizal Fadilah, mereka gagal toh Bu. Sehingga Ibu bela-belain turun gunung untuk menyikapi hal receh ini. Kasihan ya Bu ya, kasihan. Bu, kami rakyat tahu persis Bu. Ini bukan persoalan ijazah, tapi ini persoalan birahi politik. Ini persoalan libido politik Ibu Megawati Soekarno Putri yang tidak terpuaskan, tidak terpenuhi di momen Pilpres 2024. Ini persoalan dendam politik yang tak kunjung ada habisnya di hati Ibu. Hati-hati Bu, jangan sampai Ibu mati membawa dendam itu. Dan buat rakyat Indonesia, ketahuilah, ini bukan persoalan asli atau tidaknya ijazah Bapak Jokowi. Bukan masalah ijazah. Kita keluar dulu dari konsep berpikir ini. Ini bukan persoalan ijazah, melainkan ini adalah dendam politik yang tak kunjung ada habisnya, tak kunjung ada ujungnya di hati Ibu Megawati. Catat itu baik-baik. Ini berbicara tentang libido kekuasaan. Tahu libido? Birahi. Hasrat birahi kekuasaan Ibu Megawati yang tidak terpenuhi di momen Pilpres 2024. Ini dia imbasnya, dampaknya seperti ini. Karena kalau berbicara tentang ijazah, kalau sebatas ijazah, ketika itu sudah diklarifikasi oleh pihak alma mater, clear, selesai. Karena seasli-asli apapun ijazah seseorang, kalau pihak alma mater menganulir itu, membantah itu, maka ijazahnya itu patut diragukan. Kalau pihak alma mater menganulir, kalau pihak alma mater mengklarifikasi dan membantah bahwa orang itu bukan alumnus dari instansi pendidikan kami. Jadi yang paling penting adalah konfirmasi dari pihak alma mater. Jadi kalau kekisruhan ini semata-mata adalah kekisruhan ijazah, tentu saja itu telah menjadi clear ketika pihak alma mater menyatakan ijazah Bapak Jokowi asli, ijazah Bapak Jokowi memang benar-benar Bapak Jokowi memang benar-benar alumnus UGM. Clear. Semestinya sudah clear di situ kalau ini semata-mata berbicara tentang ijazah. Tapi nyatanya ini tidak berbicara tentang ijazah, tetapi ini adalah proyek besar, maha proyek, yaitu menghancurkan reputasi Bapak Jokowi. Disinilah persoalan. Buat saudara yang berkomentar, yang sudah saya sematkan komentarnya biar Anda paham. Ini bukan persoalan ijazah bro, bukan persoalan ijazah Pak, bukan persoalan ijazah Bu. Ini adalah proyek menghancurkan reputasi Bapak Jokowi. Buktinya apa? Mari saya kasih tahu. Apabila hari ini saya berhadapan-hadapan dengan Ibu Megawati dan saya bertanya kepada Ibu Megawati, Bu, apa benar Ibu pernah nyapres dengan ijazah SMA? Saudara bisa menebak, apakah Ibu Megawati sudi menjawab pertanyaan saya? Apakah Ibu Megawati sudi menjawab pertanyaan saya? No. Karena Ibu Megawati akan melihat yang bertanya itu sopo. Krisyanto Yunoni rakyat jelata, bukan siapa-siapa di mata Ibu Megawati. Sehingga
menjawab pertanyaan saya, sama saja Ibu Megawati merendahkan harkat martabatnya di depan saya. Itu maksudnya. Kalau saya bertanya, Bu, apa benar Ibu hanya lulusan SMA? Dia tidak akan sudi menjawab pertanyaan itu. Karena level moralnya, level sosialnya beda. Dan secara moral, saya dituntut untuk tidak bersikap seperti itu di depan Ibu Megawati. Itu yang dinamakan sopan santun. Kalau saya menanyakan, Bu, apa iya Ibu hanya lulusan SMA? Bu, apa iya tahun 2009 Ibu pernah nyapres menggunakan ijazah SMA? Saya telah menciderai sesuatu yang disebut sopan santun. Moralitas di dalam dada saya akan melarang saya untuk bertindak tidak sopan di mata Ibu Megawati, anak sang proklamator Bung Karno, mantan Presiden Republik Indonesia atau Presiden Republik Indonesia kelima. Jadi ini bukan persoalan ijazah. Ini persoalan moral. Ini proyek besar, maha besar, yaitu menghancurkan reputasi Bapak Jokowi. Kenapa? Karena ada satu dendam kesumat dalam hati Ibu Megawati terhadap Bapak Jokowi. Karena Bapak Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia melalui pintu PDIP, tetapi pada momen Pilpres 2024 Bapak Jokowi malah condong mendukung Bapak Prabowo, menimbulkan dendam kesumat di hati Ibu Megawati, rasa tidak puas hati yang mungkin akan dibawanya sampai mati. Bukan persoalan ijazah ini, melainkan persoalan reputasi Bapak Jokowi, persoalan prestasi pemerintah di era Bapak Jokowi. Ini yang harus dihancurkan. Kemudian Ibu Megawati tidak pro kebijakan hilirisasi. Ibu Megawati maunya segala sumber daya alam negeri ini dijual mentah saja kepada asing, supaya ada fee khusus masuk ke kantong pribadi, supaya sistem kapitalis itu menjadi terbentuk lagi seperti yang dulu-dulu. Kalau sekarang semua yang namanya transparansi, kesetaraan hampir terwujud. Nah, ini ancaman buat mereka yang jiwanya itu jiwa kapitalis. Sehingga mereka ingin menghancurkan reputasi Bapak Jokowi, hancurkan citra Bapak Jokowi, hancurkan segala prestasi pemerintah di era Bapak Jokowi. Ini proyek yang luar biasa, biar saudara-saudara paham. Tapi saya mau kasih tahu, ya, sebagai closing statement saya mau kasih tahu bahwa perlawanan kalian terhadap Bapak Jokowi tidak akan membuahkan hasil sebagaimana yang kalian harapkan. Semuanya akan hancur. Ingat, Jokowi presiden pilihan Tuhan Yang Maha Esa. Jokowi presiden Republik Indonesia ke-7 direstui oleh alam, direstui oleh Yang Maha Kuasa. Karena tidaklah mungkin seorang satgas partai PDIP kemudian diangkat karirnya melejit hingga menduduki kursi RI 1. Kalau bukan restu alam, kalau bukan restu Yang Maha Kuasa, tidak ada seorang manusia pun yang bisa meninggikan derajat orang hingga menduduki tahta RI 1 kalau bukan Tuhan yang mengangkatnya. Kalau bukan alam Nusantara yang merestuinya, mendorongnya. Tidak akan pernah terwujud, tidak akan pernah terjadi. Jadi ingat baik-baik, saya tegaskan. Upaya kalian menghancurkan reputasi Bapak Jokowi, menghancurkan citra baik Bapak Jokowi, menghancurkan segala prestasi Bapak Jokowi, tidak akan pernah membuahkan hasil sebagaimana yang kalian harapkan. Sebaliknya, kalian orang-orang yang begitu bernafsu ingin menghancurkan segala reputasi Bapak Jokowi, citra baik Bapak Jokowi, segala prestasi-prestasi Bapak Jokowi, kalian justru yang akan dihancurkan oleh alam Nusantara. Kalian justru yang akan dihancurkan oleh Sang Pencipta, karena kalian melawan takdirnya. Kalian memberontak terhadap takdir penguasa semesta. Barang siapa yang begitu bernafsu bahkan menggebu-gebu ingin menghancurkan Joko Widodo, akan dihancurkan oleh alam Nusantara, akan dihancurkan oleh penguasa semesta, akan dihancurkan oleh Sang Pencipta. Percaya tidak percaya, majulah dan buktikanlah. Majulah menuju kematian, matilah semati-matinya, dan jangan pernah ada titisan kalian yang bangkit menjadi tokoh di negeri ini. Amin. Ya, buat Ibu Megawati, terakhir ya, buat Ibu Megawati, Ibu ingat, Bu, ingat baik-baik. Ibu memang anak proklamator. Tapi menurut saya, secara ideologis, Ibu bukan anak Bung Karno. Karena jauh sekali melihat karakter Bung Karno, melihat jiwa nasionalisme, idealisme Bung Karno, jauh sekali daripada Ibu Megawati. Dan tolong, Ibu jangan merasa bahwa Ibu terah Bung Karno yang paling berhak muncul sebagai representasi daripada Bung Karno. No, tidak. Dan saya mau kasih tahu Ibu, saya melihat Ibu terlalu bernafsu ingin menghancurkan Bapak Jokowi. Ibu sendiri yang akan hancur. Ibu Megawati Soekarno Putri, dengarkan saya. Anda terlalu bernafsu untuk menghancurkan Bapak Jokowi. Tapi Anda sendiri yang akan hancur. Sehancur-hancurnya, alam Nusantara akan melawan Anda, menentang Anda. Penguasa semesta akan menentang Anda. Jika Anda terus maju dengan nafsu yang menggebu-gebu ingin menghancurkan Bapak Jokowi, Anda sendiri yang akan hancur sehancur-hancurnya. Sumpah demi semesta Nusantara. Biar paham ya saudara-saudara, ini bukan persoalan ijazah. Ini persoalan nafsu kekuasaan. Ini persoalan nasionalisme, persoalan idealisme. Ini persoalan kelas dewa yang saudara-saudara sulit untuk menangkap ini. Saya udah kasih contoh sederhana.
Apabila hari ini saya berhadapan-hadapan dengan Ibu Megawati, saya bertanya kepada Ibu, Bu, apakah benar Ibu hanya lulusan SMA? Dia tidak akan pernah menjawab itu. Kenapa? Dia akan melihat, sopo Krisyanto yen uni. Yang bertanya itu siapa? Bu, apa benar 2009 yang lalu Ibu nyapres menggunakan ijazah SMA? Apa iya? Dia menjawab pertanyaan saya. Tidak. Saya hanya bertanya, apa iya Ibu hanya lulusan SMA? Saya hanya bertanya, apa iya tahun 2009 lalu Ibu nyapres menggunakan ijazah SMA? Saya hanya bertanya, saya tidak meminta menunjukkan ijazah Ibu Megawati. Hanya bertanya tok, itu pun tidak akan dilayani. Ini bicara moral, ini bicara harkat martabat, ini bicara reputasi. Bukan persoalan ijazah. Tapi memang ini semua sudah didesain. Yang ujung-ujungnya mereka akan melakukan tekanan agar ijazah Bapak Jokowi itu dikirim ke luar negeri, untuk kemudian pihak asing menjustifikasi bahwa ijazah Bapak Jokowi memang palsu, dan kemudian itu segala kebijakan hilirisasi Bapak Jokowi, segala prestasi Bapak Jokowi yang telah merebut PT Freeport Indonesia, Blok Rokan, Blok Mahakam, Chevron, dan lain-lain, ya, Timah, Emas, Tembaga, segala macam yang telah direbut oleh pemerintah di era Bapak Jokowi, itu semua kembali dikeruk, dijilat, dilahap habis oleh asing. Kemudian para pemangku kepentingan termasuk juga Ibu Megawati turut mendapat fee-nya. Mereka tidak mementingkan bangsa ini. Mereka tidak peduli bangsa ini makmur atau tidak. Mereka tidak peduli rakyat mau sejahtera atau tidak. Biarin aja. Rakyat cukup tanam sayur, jagung, singkong, dan lain sebagainya. Nggak apa-apa. Yang penting tentram, hidup, nyaman. Nggak perlu pusing-pusing memikirkan ekonomi rakyat segala macam. Ibu Megawati nggak memikirkan tentang kesejahteraan bangsa Indonesia ke depan. Tapi Bapak Jokowi memikirkan itu. Itulah sebabnya segala pengelolaan terhadap tambang-tambang sumber daya alam itu direbut satu demi satu. Kemudian tindak lanjutnya adalah kebijakan hilirisasi, membangun pabrik-pabrik smelter, pabrik-pabrik pemurnian logam mulia, agar supaya ke depan bangsa kita ini punya harga diri di mata dunia, bisa bersaing dengan negara-negara maju, negara-negara berkembang. Dan cita-cita Bapak Jokowi ini sangat dibenci oleh asing. Kebencian asing ini kemudian kawin dengan kepentingan pihak-pihak tertentu, pemangku kepentingan di negeri ini, yang libido politiknya tidak terpuaskan, tidak terpenuhi di momen Pilpres 2024. Ya? Jadi, saya pertegas, saya Basar Mulyono, ya. Tapi saya bukan basar bayaran seperti basar-basarnya PDIP, basar-basarnya Megawati. Paham ya? Saya basar pendukung, pencinta, pendukung garis keras Bapak Jokowi, tapi saya bukan basar bayaran. Bapak Jokowi miskin, tidak mampu membayar saya. Soan ke rumah Bapak Jokowi hanya disuguhin aqua kecil. Tidak ada yang istimewa. Dia sosok yang sederhana, dari rakyat jelata, dari sosok yang sederhana menjadi Presiden Republik Indonesia. Setelah usai masa baktinya sebagai Presiden Republik Indonesia, kembali ke Solo, kembali sebagai rakyat jelata. Soan ke rumahnya hanya disuguhin air aqua biasa. Sekiranya Bapak Jokowi adalah Ibu Megawati, wow, mungkin saya diberi 16 miliar. Tapi tidak, Bapak Jokowi sosok yang sederhana, wong deso, dan dia orang miskin, bukan orang kaya raya seperti Ibu Megawati yang bisa membuat sayembara 16 miliar. Saya kira demikian untuk kali ini ya, saudara-saudara. Semoga penyampaian saya ini bisa memberikan sedikit pencerahan, bisa mengedukasi pikiran saudara-saudara. Jadi ini fix bukan masalah ijazah, melainkan proyek besar, maha proyek, menghancurkan reputasi Bapak Jokowi, menghancurkan citra baik Bapak Jokowi di mata masyarakat. Tujuan akhirnya adalah mengajak rakyat untuk sama-sama memandang Jokowi sebagai musuh bersama, musuh rakyat dan musuh PDIP. Emoh, rakyat tetap cinta Jokowi, dan rakyat bosan bahkan muak terhadap PDIP. Saya Krisyanto Yen Oni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve. Om Santi Santi, Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam NKRI.